Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rani Yunengsi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model dengan variabel beda kala atau Lagrange variable dan spesifikasi model. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan apakah ada masalah heteroskedastisitas atau autokorelasi pada analisis yang saya gunakan. Nah, langsung saja kita simak presentasi mengenai pengaruh nilai tukar rupiah dan harga CPO internasional terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, adapun latar belakang dalam penelitian kali ini adalah minyak kelapa sawit merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Karena minyak yang murah, mudah diproduksi, dan sangat stabil digunakan untuk berbagai varian makanan, kosmetik, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendominasi produksi kelapa sawit dunia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang besar. Dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa produksi kelapa sawit mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan produksi kelapa sawit yang juga terus meningkat secara signifikan di Indonesia. Dalam hal ini, nilai tukar mata uang suatu negara dapat mempengaruhi ekspor dan impor negara tersebut. Nilai tukar yang melonjak secara drastis dan tak terkendali akan menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya, terutama bagi mereka yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri ataupun menjual barangnya ke pasar ekspor. Nah, selain nilai tukar mata uang yang mempengaruhi volume ekspor, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi volume ekspor suatu komoditas, yaitu harga komoditas itu sendiri di pasar internasional. Dalam hal ini, kemungkinan jumlah volume ekspor dapat dipengaruhi oleh harga internasional komoditas tersebut di pasar internasional. Berdasarkan kajian tersebut, bahwa perkembangan nilai tukar dan juga harga CPO di pasar internasional serta jumlah volume ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia menarik sekali untuk kita kaji lebih dalam. Oleh karena itu, penulis pun sangat tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dengan Harga CPO Internasional terhadap Volume Ekspor CPO Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, kemudian apakah terdapat masalah heteroskedastisitas pada model analisis, dan juga apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis. Dan tujuannya adalah untuk menjawab dari rumusan masalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependen, yang kedua menganalisis masalah heteroskedastisitas pada model analisis, dan yang terakhir adalah untuk menganalisis masalah autokorelasi pada model analisis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan untuk penelitian kali ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series bulanan dengan periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 yang bersifat kuantitatif. Adapun sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah bersumber dari laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia serta Kementerian Perdagangan Indonesia, buku-buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi model, yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E, yang mana Y merupakan volume ekspor CPO, alpha merupakan konstanta, beta 1 koefisien X1, beta 2 koefisien X2, X1 merupakan variabel nilai tukar rupiah, X2 merupakan variabel harga internasional, dan E merupakan error atau variabel pengganggu. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke bab hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini saya sudah menampilkan nilai R-square yang saya peroleh dari perhitungan aplikasi Shazam. Yang mana di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada nilai R-square-nya. Nah, bisa dilihat
bahwa nilai R² di sini kita gunakan sebagai indikator ketepatan suatu model yang kita gunakan dalam suatu penelitian. Nah, hasil R² yang diperoleh di gambar itu menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia sebesar 88,93%. Nah, untuk sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, untuk melihat pengaruh masing-masing variabel itu digunakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah jika p-value itu lebih kecil atau sama dengan alpha yaitu 0,05, maka tolak H0 terima H1 yang mana artinya itu berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Dan yang kedua itu adalah jika p-value itu lebih besar dari nilai alpha, maka terima H0 dan tolak H1 atau tidak berpengaruh. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah di sini saya sudah menampilkan nilai p-value dari variabel bebas yang kita gunakan, yaitu ada 2 variabel yang kita gunakan. Nah, hasilnya adalah dari nilai p-value yang diperoleh variabel bebas yang digunakan yaitu 0,000 dan 0,001, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa semua variabel independen yang kita gunakan itu berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Hal ini tentunya sejalan dengan nilai R² yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Nah, heteroskedastisitas di sini adalah masalah yang terjadi karena sebaran varian dari kesalahan pengganggunya itu sama. Adapun ketentuannya adalah jika p-value itu lebih kecil atau sama dengan alpha yaitu 0,05, maka tolak H0 dan terima H1 atau tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dan juga sebaliknya, jika p-value itu lebih besar dari nilai alpha, maka tolak H1 dan terima H0 atau ada masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini juga saya sudah menampilkan nilai p-value dari kedua variabel bebas yang kita gunakan. Nah, hasilnya adalah tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dari nilai p-value di gambar, yaitu X1-nya adalah 0,000 dan X2 adalah 0,001. Bila kita bandingkan dengan nilai alpha yaitu 0,05, maka nilai p-value itu kedua variabel bebas yang digunakan itu kita masukkan pada ketentuan yang pertama, yaitu jika nilai p-value itu lebih kecil dari nilai alpha, maka tolak H0 dan terima H1, yang mana artinya bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan uji masalah autokorelasi pada model analisis yang kita gunakan. Autokorelasi adalah masalah yang terjadi karena terdapat hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu. Adapun ketentuannya adalah jika nilai Darwin-Watson atau DW itu nilainya lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi pada model analisis, dan sebaliknya jika nilainya lebih besar dari 2, maka ada masalah autokorelasi pada model analisis yang kita gunakan. Nah, di sini juga saya sudah menampilkan hasil perhitungan yang sudah dihitung oleh aplikasi Shazam. Kita peroleh nilai DW-nya adalah sebesar 0,5092, yang mana hasilnya adalah dari nilai Darwin di atas yaitu 0,5092, yang mana nilai tersebut itu kurang dari 2, maka bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model analisis yang kita gunakan, atau semua variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama,
Dari hasil analisis yang didapatkan bahwa semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor CPO Indonesia, yaitu sebesar 88,93%. Nah, untuk sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya itu tidak ada masalah heteroskedastisitas ataupun masalah autokorelasi. Nah, yang artinya bahwa semua variabel independen yang kita gunakan itu berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor CPO di Indonesia. Nah, adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah yang pertama, sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar di Indonesia, pemerintah di sini diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan volume ekspor CPO Indonesia agar terus menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia. Nah, dan yang kedua, pemerintah itu diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas minyak mentah kelapa sawit di Indonesia agar dapat menjadi minyak mentah dengan kualitas yang terbaik sehingga dapat meningkatkan harga jual CPO itu sendiri. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini serta subscribe channel ini untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Rani Yuneksi. Sampai sini dulu ya video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.